5 cara hidup hemat untuk memulai tahun 2024 dengan lebih bijaksana. Menyambut awal tahun 2024 dengan menyiapkan berbagai langkah-langkah untuk hidup hemat merupakan keputusan cerdas untuk mengelola keuangan dengan bijaksana selama setahun ke depan. Berbagai langkah untuk hidup hemat memang banyak caranya dan masing-masing individu akan berbeda satu sama lainnya. Namun, dengan menyiapkan terlebih dahulu sejak awal maka kamu akan dapat membuat pilihan yang lebih bijaksana. Berikut beberapa tips yang dapat membantu kamu memulai tahun ini dengan gaya hidup hemat yang dapat membawa manfaat jangka panjang sepanjang tahun. Nomor 1. Buatlah anggaran keuangan. Satu langkah pertama yang penting adalah membuat anggaran keuangan sepanjang tahun 2024 secara garis besar. Tentukan pengeluaran bulanan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan tagihan tetap lainnya. Kamu bisa melihat dari anggaran tahun lalu 2023 sebagai patokan. Apakah tahun ini ada yang mau dikurangi atau dipindah anggarannya? Agar lebih rapi kamu bisa membuatnya dalam bentuk Excel. Tentu, membuat anggaran keuangan tahunan sangat penting untuk mengelola keuangan dengan baik. Pertama, saya akan memperhitungkan pengeluaran bulanan untuk makanan, tempat tinggal, transportasi, dan tagihan tetap seperti listrik, air dan internet. Setelah itu, saya akan membandingkannya dengan anggaran tahun lalu untuk melihat apakah ada pengurangan atau pemindahan anggaran yang perlu dilakukan. Saya akan membuatnya dalam bentuk Excel agar lebih terstruktur dan mudah disusun. Nomor 2. Rencanakan belanja dengan bijaksana. Sebelum pergi berbelanja, buatlah daftar belanjaan yang diperlukan. Hindari impulsi belanja yang tidak direncanakan, dan manfaatkan diskon atau promo untuk membeli barang-barang dengan harga lebih terjangkau. Berburu promo saat berbelanja adalah salah satu trik hemat yang tidak boleh dilewatkan. Siapa yang tidak senang mendapatkan kebutuhan dengan harga yang lebih ramah di kantong? Promo-promo yang menggiurkan seringkali menjadi daya tarik dari berbagai produsen untuk menarik perhatian para konsumen. Terdapat begitu banyak kesempatan untuk menemukan diskon-diskon menarik yang bisa menghemat pengeluaranmu. Namun, jangan sampai terbuai oleh banyaknya penawaran promo yang ada. Kuncinya adalah bijaksana dalam mengikuti promo yang sesuai dengan kebutuhanmu. Terlalu banyak promo bisa memancing godaan yang mengakibatkan pembelian impulsif yang sebenarnya tidak diperlukan. Nomor 3. Batasi pengeluaran yang tidak perlu. Tinjau kembali anggaran bulananmu selama tahun 2023. Apakah ada langganan atau layanan yang mungkin tidak terlalu kamu butuhkan? Atau ada pengeluaran yang bisa kamu tekan agar kamu dapat lebih besar untuk porsi menabung dan investasi? Selain meninjau kembali anggaran bulan, kamu mendahulukan hal-hal yang dibutuhkan dibandingkan dengan keinginan. Jika benar-benar masuk ke hal yang menjadi kebutuhan, jika tidak dipenuhi tentunya akan menyulitkan dirimu, jadi hal ini perlu menjadi prioritas. Sedangkan, keinginan bisa kamu lakukan nanti karena keinginan sifatnya bukan prioritas. Jika belum dipenuhi sekarang pun kamu tidak akan mengalami kerugian. Jadi tidak masalah menunda membeli keinginan. Memang, penting untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu agar bisa mengalokasikan lebih banyak uang untuk menabung dan berinvestasi. Saya akan tinjau kembali anggaran bulanan tahun 2023 untuk melihat apakah ada langganan atau layanan yang tidak terlalu dibutuhkan. Selain itu, saya akan mempertimbangkan pengeluaran yang bisa ditekan untuk memberikan lebih banyak ruang untuk menabung dan berinvestasi. Memang, memprioritaskan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan adalah kunci dalam mengelola keuangan dengan bijak. Hal-hal yang benar-benar diperlukan harus menjadi prioritas, karena tidak memenuhinya dapat menyulitkan diri. Sementara keinginan bisa ditunda untuk dilakukan di masa mendatang. Karena tidak memenuhinya sekarang tidak akan menyebabkan kerugian. Jadi, membatasi pengeluaran sesuai dengan kebutuhan utama dan menunda keinginan adalah strategi yang bijak dalam pengelolaan keuangan. Nomor 4. Hidup hemat dengan masak dan naik transportasi umum. Pengeluaran bulanan yang cukup besar rata-rata dirasakan oleh sebagian orang adalah pengeluaran untuk makan dan kendaraan. Mengurangi frekuensi makan di luar dan lebih sering memasak di rumah tidak hanya menghemat uang, tetapi juga lebih sehat. Buatlah menu mingguan dan belilah bahan makanan secara efisien untuk mengurangi pemborosan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi bisa menghemat pengeluaran,
terutama jika kamu bisa menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan dengan teman saat ingin bepergian. Memasak di rumah dan menggunakan transportasi umum merupakan langkah penting dalam hidup hemat. Mengurangi frekuensi makan di luar dan lebih sering memasak di rumah tidak hanya menghemat uang, tetapi juga lebih sehat karena Anda bisa mengontrol bahan dan gizi makanan yang dikonsumsi. Saya sarankan untuk membuat menu mingguan dan berbelanja bahan makanan secara efisien untuk mengurangi pemborosan. Selain itu, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi juga bisa menghemat pengeluaran. Jika memungkinkan, menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan dengan teman saat bepergian dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Selain menghemat uang, menggunakan transportasi umum juga dapat membantu mengurangi polusi dan dampak lingkungan lainnya. Nomor 5. Evaluasi bulanan. Evaluasi bulanan sangatlah penting. Ketika melakukan evaluasi maka kamu dapat mengetahui apakah anggaranmu sudah sesuai dengan aturan yang kamu buat atau bahkan melewatinya. Jika melewatinya maka kamu harus mulai ikat pinggang dan kembali pada anggaran yang telah kamu buat sebelumnya. Salah satu hal yang terpenting adalah kamu tetap bisa hidup hemat dan dapat melakukan banyak pilihan-pilihan keuanganmu lebih bijaksana. Mengadopsi gaya hidup hemat bukan hanya tentang menghemat uang, tetapi juga tentang menghargai nilai dari setiap pengeluaran. Dengan merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik, maka kamu dapat memulai tahun ini dengan lebih tenang secara finansial dan membangun kebiasaan yang berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Evaluasi bulanan adalah langkah penting dalam mengelola keuangan dengan baik. Melalui evaluasi tersebut, Anda dapat mengetahui apakah anggaran yang telah dibuat sesuai dengan rencana atau bahkan melebihi batas yang telah ditetapkan. Jika Anda melebihi anggaran, penting untuk mulai mengikat pinggang dan kembali pada anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, hidup hemat bukan hanya tentang menghemat uang, tetapi juga tentang menghargai nilai dari setiap pengeluaran. Dengan merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik, Anda dapat memulai tahun ini dengan lebih tenang secara finansial dan membangun kebiasaan yang berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, evaluasi bulanan tidak hanya membantu Anda tetap dalam jalur anggaran yang ditetapkan, tetapi juga memungkinkan Anda untuk menghargai setiap pengeluaran dan membangun kebiasaan hidup yang lebih bijaksana secara finansial.